Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai sikap takabur. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yudi Aziz. Nama saya Nurani Sawadania. Saya Muhammad Al-Qadri Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Keisha. Nama saya Muhammad Farid. Definisi takabur adalah merasa dirinya paling mulia, hebat, pandai, angkuh, sombong, dan sebagainya. Sifat takabur yang suka membanggakan diri seringkali membuat luput, sehingga merasa dirinya lebih daripada orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang takabur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Adapun dalil yang lainnya yaitu dari Harista bin Wahab Al-Khuzai berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "In ala ahbirakum bi ahli nari qalu bala qala kullu atulli jawazin mustakbir." Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras, lagi kasar, tamak, lagi rakus, dan takabur, sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4918 dan riwayat Imam Muslim nomor 2853. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takabur sendiri secara umum dibagi menjadi 2, yakni takabur batin dan takabur lahir. Takabur batin sendiri adalah sifat dalam jiwa dan tidak terlihat dan hanya melekat pada hati, seperti merasa besar dan merasa lebih pandai sendiri. Dan yang kedua, yakni takabur lahir. Takabur lahir sendiri adalah perbuatan atau tingkah laku yang dapat dilihat, seperti merendahkan orang lain atau menyepelekan orang lain. Takabur lahir sendiri sebenarnya merupakan perwujudan dari takabur batin. Ciri-ciri sikap takabur, orang yang memiliki sikap yang takabur, yakni memuji dirinya sendiri, menyepelekan orang lain, menghina orang lain, menganggap dirinya lebih besar, pandai. Selain itu, membesar-besarkan masalah orang lain walaupun itu hanya masalah sepele. Sifat takabur sendiri ini juga adalah sikap yang tercela, sifat yang tidak terpuji dan harus kita hindari, karena pelakunya akan merasa rugi di dunia maupun di akhirat. Takabur, orang yang memiliki sikap takabur pasti tidak akan menyadari kesalahan yang dimilikinya, sehingga hal itu dapat merusak pergaulan antar sesama dan menghalangi seseorang memasuki surga. Terima kasih. Dampak negatif dari perilaku takabur. Takabur juga akan menghalangi seseorang untuk masuk surga. Dalam setiap hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW, beliau kemudian mengingatkan kepada umat Islam jika sifat takabur ataupun sombong benar-benar dapat menghalangi seseorang dalam masuk surga. Selain menghalangi masuk surga, dampak buruk lainnya yang akan menimpa kamu saat memiliki sifat takabur yaitu antara lain: 1. Terhalang untuk mendapat kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Terkuncilah pada mata dan hatinya.
ketiga, mendapatkan kehinaan serta berbagai siksaan akhirat, serta selalu merasa menjadi orang yang paling baik dan paling benar. 5. Dapat menimbulkan berbagai perpecahan di antara sesama. 6. Dapat merusak jadi persatuan serta persatuan. Tidak suka berbuat benar serta tidak dapat menerima kebenaran. Tidak memiliki keikhlasan dalam suatu perbuatan sehingga semua yang dilakukan kemudian menjadi sia-sia. Merugikan diri sendiri dan lebih mudah tersinggung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun cara menghindari sikap takabur, yakni yang pertama itu bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang kedua itu istiqomah dalam bersyukur. Istiqomah dalam bersyukur juga ini sangat penting untuk menghindari sikap takabur. Yang ketiga itu senantiasa menyadari bahwa kita sebagai umat manusia memiliki banyak kekurangan. Yang keempat, menyadari bahwa hidup ini hanya bersifat sementara. Yang kelima, yakni senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Yang keenam, menyadari kelebihan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yakni tidak membedakan perlakuan di antara sesama manusia. Terima kasih. Adapun manfaat menghindari sikap takabur, yang pertama, menumbuhkan perasaan terbuka atau mau belajar. Yang kedua, semakin banyak teman. Yang ketiga, melatih kita senantiasa rendah hati. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran bahwa ada yang lebih dari segalanya, lebih hebat dari segalanya. Yang kelima, dapat mengendalikan emosi. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.